Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2025F yang akan mempresentasikan materi yang berfokus pada metode pembuktian direct proof dan indirect proof. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri masing-masing. Saya Akram Alif Binatarik yang bernim 25031554212 dan rekan Saya Adisti Revi Mariska dengan NIM 2503155423. Baik, untuk memulai pembahasan, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan metode pembuktian. direct proof dan indirect proof. Jadi arti dari proof itu adalah pembuktian dan adalah cara untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar secara logis dan pasti. Misalnya, bilangan genap ditambah dengan bilangan genap, hasilnya selalu genap. Kita tidak cukup hanya percaya, tapi harus bisa membuktikan dengan logika dan aturan matematika. Tujuannya meyakinkan bahwa pernyataan benar secara logis dan menjelaskan mengapa pernyataan itu benar, bukan hanya apa hasilnya. Ada berbagai tipe proof. Yang pertama, direct proof adalah bukti langsung dan indirect proof bukti tidak langsung. Dan ada juga proof by contrapositive, ada proof by contradiction, matematika induction, dan proof by counterexample. Dan hari ini kita fokus dua saja, yaitu direct proof dan indirect proof. Yang pertama, indirect proof. Apa itu indirect proof? Bukti adalah bukti langsung yang dilakukan dengan menunjukkan kebenaran pernyataan secara langsung dari asumsi yang diketahui menuju kesimpulan yang diinginkan. Contohnya, buktikan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n kuadrat juga genap. Jadi penyelesaiannya adalah, misalkan 2 sama dengan 2k, karena n genap, maka n kuadrat sama dengan dalam kurung 2k kuadrat sama dengan 4k kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2k kuadrat. Karena 2k kuadrat juga bilangan bulat, maka n kuadrat bisa ditulis sebagai bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa jika n bilangan genap, maka n kuadrat juga bilangan genap. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu indirect proof. Apa sih indirect proof itu? Indirect proof artinya pembuktian tidak langsung. Jadi, daripada langsung membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar, kita membalik cara berpikirnya. Kita mulai dengan menolak atau menganggap pernyataan salah. Lalu kita lihat apakah penolakan itu masuk akal atau justru menyebabkan kontradiksi. Kalaupun ternyata penolakannya menghasilkan hal yang salah atau hal yang tidak mungkin, berarti pernyataan aslinya benar. Ibaratnya seperti membuktikan kebenaran dengan cara mematahkan kebohongan. Dan indirect proof ada dua bentuk, yaitu pertama, proof by contradiction, yaitu kita mengasumsikan bahwa pernyataan yang ingin dibuktikan itu tidak benar, lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan kontradiksi. Akhirnya, kita simpulkan bahwa pernyataan aslinya harus benar. Dan yang kedua yaitu proof by contrapositive atau bukti dengan kontraposisi, yang artinya jika pernyataan berbentuk jika P maka Q, maka kita akan buktikan versi kebalikannya, yaitu jika tidak Q maka tidak P. Nah, kesimpulannya keduanya memiliki makna yang sama, tapi kadang bentuk kontraposisi lebih mudah dibuktikan. Nah, ini kita masuk ke contoh soal proof by contrapositive. Di sini ada soal jika n kuadrat adalah bilangan ganjil, maka n juga bilangan ganjil. Nah, ini adalah pernyataan matematika yang mau kita buktikan dengan cara kontraposisi. Artinya, kalimat jika P maka Q
bisa dibalik menjadi bentuk kontraposisinya. Jika tidak Q, maka tidak P. Artinya, daripada langsung membuktikan bahwa kalau N kuadrat ganjil, maka N ganjil, kita buktikan ke bentuk sebaliknya. Kalau N genap, maka N kuadrat juga genap. Kalau bentuk sebaliknya terbukti benar, maka pernyataan aslinya juga otomatis benar. Saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Asumsikan N adalah bilangan genap, artinya N bisa ditulis sebagai N sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat. Kemudian hitung N kuadrat, sama dengan N kuadrat sama dengan buka kurung 2K tutup kurung kuadrat, sama dengan 4K kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, hasilnya berbentuk 2 kali sesuatu, berarti N kuadrat juga bilangan genap. Jadi, kesimpulannya, karena terbukti bahwa jika N genap sama dengan N kuadrat juga genap, maka secara kontraposisi kita bisa simpulkan bahwa jika N kuadrat ganjil sama dengan N juga ganjil, artinya pernyataan aslinya terbukti benar. Kemudian kita masuk ke contoh soal proof by contradiction, di mana kita lihat soalnya, buktikan kalau N kuadrat habis dibagi 4, maka N harus dibagi 3. Ini artinya, kalau kuadrat dari suatu bilangan bisa dibagi 4, maka bilangan aslinya pasti bilangan genap, karena hanya bilangan genap yang kuadratnya bisa dibagi 4. Gimana sih cara penyelesaiannya? Pertama, mulai dengan asumsi kebalikan. Misalnya, kita anggap N kuadrat bisa dibagi 4, tapi N itu ganjil. Kita sengaja mengasumsikan hal yang berlawanan dulu untuk mencari kontradiksi. Kemudian, karena N ganjil, jadi N sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah bilangan bulat. Sekarang, kuadratkan. N kuadrat sama dengan buka kurung 2K plus 1 tutup kurung kuadrat, sama dengan 4K kuadrat plus 4K plus 1, sama dengan 4 buka kurung K kuadrat plus K tutup kurung plus 1. Dari bentuk ini kelihatan bahwa hasilnya adalah 4 kali sesuatu plus 1, artinya selalu sisa 1 jika dibagi 4. Karena asumsi N ganjil tapi N kuadrat habis dibagi 4 menyebabkan kontradiksi, maka kesimpulannya adalah N tidak mungkin ganjil, sehingga N harus genap. Kita masuk ke slide terakhir. Slide ini menunjukkan 2 kolom perbandingan antara kolom A direct proof dan kolom B indirect proof. Pertama, dari cara kerja. Direct proof langsung dari premis atau fakta yang diketahui menuju kesimpulan. Jadi, kita membuktikan langkah demi langkah secara logis sampai hasilnya terbukti benar. Ibaratnya, seperti berjalan di jalan lurus dari titik awal ke tujuan. Sedangkan indirect proof tidak langsung, dilakukan lewat kontraposisi atau kontradiksi. Jadi, kita bisa membalik logikanya atau membuktikan dengan cara menunjukkan bahwa menolak pernyataan itu malah salah, seperti memutar arah untuk membuktikan kebenaran dari sisi lain. Kedua, kapan digunakan? Direct proof dipakai kalau hubungan antara A dan B itu jelas dan mudah diikuti. Contohnya, mudah menunjukkan bahwa jika N genap, maka N kuadrat juga genap. Sedangkan indirect proof digunakan kalau pembuktian langsungnya sulit. Misalnya, ketika lebih mudah menunjukkan bahwa asumsi kebalikannya akan menimbulkan kontradiksi. Sedangkan indirect proof digunakan kalau pembuktian langsungnya sulit. Misalnya, ketika lebih mudah menunjukkan bahwa asumsi kebalikannya akan menimbulkan kontradiksi. Yang ketiga, logika utama. Direct proof. Gunakan bentuk logika sederhana. Jika A, maka B. Sebaliknya indirect proof. Menggunakan bentuk logika kebalikan. Jika bukan B, maka bukan A. Atau anggap pernyataan salah. Lalu maka muncul kontradiksi. Yang keempat, direct proof. Langkah-langkahnya jelas, teratur, dan mudah diikuti. Sedangkan indirect proof kadang lebih cepat untuk kasus yang rumit, terutama kalau pembuktian langsung terasa berputar-putar. Yang keempat,
Kelebihan, direct proof langkah-langkahnya jelas, teratur, dan mudah diikuti. Sedangkan indirect proof kadang lebih cepat untuk kasus yang rumit, terutama kalau pembuktian langsung terasa berputar-putar. Yang terakhir, yaitu kelemahan. Direct proof tidak selalu bisa digunakan untuk semua jenis pernyataan. Terkadang hubungan sebab akibatnya tidak langsung. Sedangkan indirect proof bisa membingungkan atau sulit kalau kontradiksinya tidak terlihat dengan jelas. Ayo, kami berharap teman-teman bisa memahami metode keduanya. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman yang sudah menyimak video kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.